Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan kembali belajar tentang pendidikan agama Islam dengan tema beriman pada hari kiamat. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, mari sejenak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala darinya. Amin ya rabbal alamin. Mari bersama-sama kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Yang artinya, kami ridho bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, serta Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah terhadapku ilmu, serta berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Apa yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini? Yang pertama, kita akan mempelajari makna hari akhir, atau dalam pengertian apa itu hari akhir. Selanjutnya kita akan membahas tentang tanda-tanda datangnya hari akhir tersebut. Jadi tanda besar dan ada tanda kecil. Selanjutnya yang akan kita pelajari adalah macam-macam hari akhir, atau dalam artian pembagian daripada hari akhir tersebut. Selanjutnya kita akan mempelajari apa hikmah mempercayai hari akhir dalam kehidupan kita sehari-hari. Amatilah gambar berikut ini. Coba sekarang kita amati gambar yang ada di bawah ini. Selanjutnya kita berikan komentar dari gambar-gambar yang ada pada slide ini. Kira-kira gambar apakah ini?
Ya, ini adalah gambar tentang bencana alam yang terjadi di Indonesia. Yang pertama ada gunung meletus. Ini sering terjadi di wilayah-wilayah pegunungan seperti Sumatera Barat dan daerah-daerah di Kepulauan Jawa. Selanjutnya ada bencana banjir. Ini umum terjadi di beberapa wilayah di Indonesia seperti Jakarta, Sumatera, dan lain sebagainya. Bahkan baru-baru ini di daerah kita juga mengalami banjir, yaitu di Jambi. Selanjutnya ini ada gambar kebakaran rumah gadang yang ada di Sumatera Barat. Ini tepatnya di Batu Sangkar, Pagaruyung. Dan juga terjadi kebakaran di berbagai wilayah di Indonesia. Selanjutnya ini ada gambar longsor. Ini juga umum terjadi di beberapa titik. Baru-baru ini juga terjadi di Sumatera Barat yang dinamakan dengan Galodo. Nah, ternyata anak-anak ini merupakan gambaran-gambaran bencana alam termasuk bagian daripada kiamat, yaitu dinamakan dengan kiamat kecil. Nah, pada pembahasan berikutnya akan kita bahas apa itu hari kiamat kecil. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan masuk ke pembahasan pertama, yaitu makna hari akhir atau hari kiamat. Adapun makna hari kiamat itu adalah hari di mana alam semesta dan seluruh isinya akan hancur. Jadi hari di mana alam semesta, ininya bumi dan langit, beserta seluruh isi-isinya itu akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, dan hari pembalasan atas segala amal perbuatan manusia selama di dunia. Jadi ada dua poin yang dapat kita garis bawahi. Hari kiamat itu adalah hancurnya alam semesta beserta isinya, dan hari di mana kita mempertanggungjawabkan amalan-amalan yang telah kita lakukan selama hidup di dunia. Jadi ketika hari kiamat terjadi, tidak ada makhluk yang hidup. Hewan, tumbuh-tumbuhan, apalagi manusia, semuanya akan hancur. Bahkan gunung-gunung, lautan tumpah ke daratan, gunung meletus, kemudian gempa bumi, ini akan menghancurkan seluruh alam semesta. Planet-planet pun akan bertabrakan. Tidak ada makhluk yang hidup pada waktu itu. Yang kedua yang dapat kita garis bawahi bahwa pada hari kiamat itulah hari terakhir di mana umat manusia akan mempertanggungjawabkan hidup dan amal perbuatannya. Kalau kebaikannya yang banyak, maka akan disediakan oleh Allah surga, dan kalau amalannya ternyata sedikit dan amal perbuatan buruknya banyak, maka akan dimasukkan ke dalam neraka. Baik, selanjutnya kita akan
membacakan dalil dari Al-Quran tentang terjadinya hari kiamat ini. Yang sebenarnya dalil-dalil ini sangat banyak sekali, tersebar di beberapa ayat di dalam Al-Quran. Nah, pada kesempatan ini kita akan mencoba mengambil satu buah dalil, yaitu dalam surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai 11 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Yawma yakunun nasu kalfarashil mabthuth wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. فأما ما ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Shadaqallahul azim. Yang artinya hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti kupu-kupu yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Tahukah kamu neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam hari akhir atau pembagian daripada hari kiamat. Yang pertama adalah kiamat sughra atau sering kita sebut sebagai kiamat kecil, yaitu hancurnya alam di sekitar kita. Jadi ketika ada terjadi kerusakan alam yang ada di sekeliling kita, maka itu sudah bagian daripada kiamat kecil. Nah, sebagai contoh tadi seperti gambar-gambar yang telah kita lihat dan kita amati tadi, seperti gunung meletus, kemudian gempa atau gempa sentral. Selanjutnya adalah kiamat kubra atau sering disebut dengan kiamat besar, yaitu hancurnya alam semesta beserta isinya. Ini hancur seluruh alam ini, seluruh kehidupan pun juga akan habis. Seperti planet-planet hancur,
semua makhluk hidup akan mati, kemudian hancurnya bumi serta isinya. Ketika ini terjadi, maka kiamat besar pun akan telah datang dan tidak adanya kehidupan di bumi ini, dan selesailah seluruh kehidupan makhluk hidup di alam semesta ini. Dan selanjutnya akan mempertanggungjawabkan masing-masing dari perbuatannya selama mereka hidup. Baiklah anak-anak, selanjutnya kita akan mempelajari tentang tanda-tanda hari kiamat. Di sini tanda-tanda hari kiamat ini terbagi menjadi dua. Pertama, tanda-tanda kecil. Yang kedua, tanda-tanda besar. Tanda-tanda kecil diantaranya pertama, munculnya nabi-nabi palsu. Yaitu ada orang-orang yang mengaku diutus oleh Allah sebagai nabi, padahal kita tahu bahwa nabi penutup telah lahir, yaitu baginda Nabi besar Muhammad SAW sebagai khatimul anbiya, penutup daripada segala nabi. Setelah beliau tidak ada lagi nabi-nabi yang akan diutus oleh Allah. Maka dapat dipastikan orang-orang yang mengaku sebagai nabi setelah baginda Rasul wafat, maka itu adalah nabi-nabi palsu. Selanjutnya, banyaknya kemaksiatan dan kemungkaran yang akan merajalela di tengah-tengah kita. Nah, ini juga telah dapat kita lihat bahwa banyaknya terjadi kemaksiatan dan kemungkaran seperti pembunuhan, kelahiran, pencurian, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya, hilangnya ilmu dan maraknya kebodohan. Di antara tanda hilangnya ilmu itu yang diwafatkannya oleh Allah para ulama kita, sehingga tidak adanya guru yang akan mengajarkan ilmu, ataupun tidak adanya minat dari manusia untuk memiliki ilmu, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak adanya minat tersebut membuat umat manusia bodoh terhadap aturan, perintah, dan larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya datangnya tanda-tanda kiamat besar, yaitu diantaranya terbitnya matahari dari barat. Sama-sama kita ketahui anak-anak, matahari itu terbit dari timur. Nah, ketika matahari itu terbit dari barat suatu ketika nanti, maka itulah tanda hari kiamat besar. Kalau ketika telah terbitnya matahari dari barat, maka tidak adanya penerimaan taubat dari manusia, tutupnya pintu taubat. Dan sebelum matahari terbit dari barat, maka banyaklah kita beristighfar kepada Allah, mohon ampun atas segala dosa-dosa yang telah kita lakukan. Selanjutnya muncul
munculnya Dajjal. Dajjal ini merupakan tanda besar kiamat. Itu makhluk yang Allah ciptakan di akhir zaman untuk menggoda seluruh umat manusia pada jalan yang sesat. Maka Dajjal ini nanti mengaku sebagai Tuhan umat manusia. Dia mampu menciptakan surga, mampu menciptakan neraka, bahkan dia mampu menghidupkan orang yang telah lama mati dan dapat mematikan orang yang hidup. Itulah luar biasanya fitnah Dajjal. Maka ketika Dajjal ini muncul, Rasulullah memberikan peringatan kepada umatnya untuk lari dari Dajjal karena godaannya sangat besar. Selanjutnya tanda kiamat besar adalah turunnya Nabi Isa alaihissalam. Artinya apa? Nabi Isa nanti ketika kiamat akan datang, beliau akan turun dari langit. Sama-sama kita ketahui dalam sejarah bahwa beliau ini belum dimatikan oleh Allah, diangkat ke langit dari kejaran orang Yahudi pada saat itu, sehingga turunnya Nabi Isa itu kedua kalinya nanti akan memiliki tugas yaitu membunuh Dajjal ini. Dan selanjutnya juga beliau akan meluruskan orang-orang yang mempertuhankan beliau. Selanjutnya adalah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Ini juga merupakan tanda-tanda besar. Ya'juj dan Ma'juj ini sekarang dikurung oleh Nabi Dzulqarnain dalam suatu tempat. Nah, nanti ketika kurungnya dapat dibuka, maka itulah Ya'juj dan Ma'juj akan memakan apapun yang dihadapannya. Maka nanti atas izin Allah, Nabi Isa pun akan memberantas Ya'juj dan Ma'juj. Maka inilah tanda-tanda dari hari kiamat. Sebenarnya masih banyak tanda-tanda yang dikabarkan oleh Nabi Rasul. Pada kesempatan ini kita akan membahas sebagian daripada tanda-tanda besar tersebut. Baiklah anak-anak, sekarang kita masuk materi tentang hikmah yang dapat kita ambil daripada meyakini hari kiamat. Hari kiamat pasti akan terjadi. Maka untuk itu, apakah kita sudah siap untuk menghadapi hari kiamat dan siap mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan? Maka ketika kita meyakini hari kiamat ini, ada beberapa hikmah yang dapat kita ambil dan kita amalkan dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita bertambah yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini menyadarkan kita bahwa kita adalah kecil di hadapan Allah, dan dunia beserta isinya ini tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan kita meyakini hal ini akan menambah semangat kita untuk mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita bertambah semangat mengerjakan amal kebaikan. Karena kita yakin bahwa hari kiamat ini adalah termasuk hari pembalasan dari perbuatan kita. Makin banyak kita berbuat baik, maka makin besar peluang kita untuk mendapatkan ampunan dan rahmat Allah untuk masuk dalam surga. Sebaliknya, kalau kita malas-malasan untuk beribadah, maka kita akan sulit untuk mendapatkan ampunan dan rahmat Allah berupa surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Selanjutnya yang ketiga, kita menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah. Nah, seperti yang telah kita ketahui tadi bahwa apapun yang kita perbuat akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, termasuk juga perbuatan kejahatan kita. Dalam Al-Quran surat Al-Zalzalah Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Siapapun yang mengerjakan suatu kebajikan walaupun hanya sebesar biji zarah, maka Allah akan perlihatkan balasannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapapun yang mengerjakan perbuatan jelek, perbuatan buruk, perbuatan yang dilarang oleh Allah, maka dia juga akan memperlihatkan balasannya bagi orang tersebut. Selanjutnya, bersikap jujur, disiplin dan bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan. Dengan meyakini hari kiamat, kita akan bersikap dengan penuh kejujuran, kedisiplinan, dan bertanggung jawab terhadap apa yang kita kerjakan. Terakhir, tidak menunda-nunda melakukan amal kebaikan seperti melakukan sholat 5 waktu, mengerjakan PR, dan sebagainya. Nah, dengan meyakini ini, kita akan terbiasa tidak menunda-nunda waktu, karena waktu itu sangat berharga dan waktu itu nanti akan dipertanggungjawabkan juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak Bapak, kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu kesimpulan. Dari pembelajaran ini ada beberapa hal yang dapat kita simpulkan. Yang pertama, hari kiamat atau hari akhir adalah hancurnya alam semesta beserta isinya. Yang kedua, hari kiamat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro yaitu kiamat kecil, kiamat kubro adalah kiamat besar. Di hari kiamat kubro, seluruh makhluk hidup akan wafat, akan mati. Selanjutnya, setelah kiamat kubro tiba, manusia dikumpulkan untuk dimintai pertanggungjawaban amal mereka sewaktu hidup di dunia. Terakhir, hikmah meyakini hari akhir atau hari kiamat, yaitu melakukan perintah Allah dengan sebaik-baiknya dan sesegera mungkin, serta menjauhi segala apa yang Allah larang. Barangkali demikian pembelajaran kita pada hari ini. Bapak, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini tentang hari kiamat atau hari akhir. Mudah-mudahan dapat kita pahami dan dapat kita ambil pelajaran bahwa kita hidup di dunia ini hanya sementara, dan pada akhirnya kita akan mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan kita di dunia ini. Demikianlah pembelajaran kita. Mari kita akhiri dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.